Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita selesai melaksanakan sholat ibadah, sholat subuh. Dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang bisa menghantarkan kita dan memantaskan kita untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, bab yang menerangkan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab yang menerangkan tentang amar ma'ruf, nahi munkar. Amar itu perintah, bil ma'ruf perintah untuk melakukan kebaikan, dan mencegah untuk melakukan kemungkaran. An Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abil Walid Ubadah bin Samit, beliau berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersumpah setia atau berbaiat kepada baginda, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpah setia untuk apa? Ala sam'i wa ta'ah, untuk senantiasa selalu mendengar dan selalu taat. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Jadi berbaiat kepada Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, baiat untuk mendengar dan untuk taat. Fil usri wal yusri, fil usri baik dalam keadaan sulit, wal yusri maupun dalam keadaan mudah. Wal mansyati wal makrah, baik dalam keadaan ruwet maupun dalam keadaan gampang. Artinya fil al-mansyat itu fis sahli, sahli itu gampang, wal makrah dan ruwet atau ruwet, dalam suka maupun duka, dalam keadaan jaya ataupun dalam keadaan susah,
untuk selalu taat kepada Rasulullah. Wa ala athratin alaina, dan kami juga bersumpah setia atau berbaiat untuk tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Wa ala alla tunazi'al amra ahlahu illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Dan kami juga berbaiat untuk tidak mencabut satu urusan atau satu perkara dari ahlinya kecuali jika engkau melihat kekafiran kufron bawahan, kekafiran yang jelas-jelas nyata. Jadi kita tidak akan mencabut satu urusan yang sudah kita berikan kepada ahlinya. Umpamanya memilih pemimpin, apakah itu presiden, gubernur, atau bupati, wali kota. Kalau kita sudah menyerahkan urusan ini kepada mereka, ketika pemilu panjenengan milih pemimpin, ketika pilkada memilih pemimpin, panjenengan serahkan urusan kepemimpinan itu, maka tidak akan mencabut kekuasaan ini kecuali kalau sudah tampak jelas-jelas kekafirannya. Jadi tidak mudah untuk melakukan kudeta kecuali sudah jelas-jelas tampak kekafirannya. Wa ala an taqula bil haqqi ainama kunna, dan kami juga berbaiat atau bersumpah setia untuk selalu mengatakan kebenaran dimanapun saja kita berada. La nakhafu fillahi laumata laim, dan kami tidak perlu takut untuk mengatakan yang benar, tidak perlu takut dari apa? Laumata laim, dari celaan orang-orang yang suka mencela. Qulil haqqa walau kana murron, katakan yang benar walaupun itu pahit, supaya gak pahit teh diombe dhisik. Alhamdulillah. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Dan memang kitab Riyadhus Shalihin ini hadis-hadisnya tidak ada hadis yang tidak sahih, karena ini merupakan hadis-hadis pilihan. Jadi ini menerangkan tentang ketaatan, baiat, sumpah setia. Jadi sahabat itu sumpah setia kepada Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat. Kadang ada orang itu mendengar tapi tidak taat. Itu namanya bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami asaina. Asaina itu artinya apa? Maksiat. Jadi kalau panjenengan ada kalimat dalam bahasa Indonesia asoy, ya, itu berarti maksiat itu. Asoy, kan ada itu. Jadi sami'na, kalau kita itu bukan sami'na wa asaina, tapi sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Panjenengan mendengarkan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Panjenengan bukan hanya mendengar tapi juga
mentaati, mengikuti. Jangan sampai masuk golongan sami'na wa asaina. Sami'na dan kami maksiat, kami mendengar dan kami tidak mengikuti, itu asaina. Selalu mendengar dan taat, baik dalam keadaan usri, susah, sulit, ataupun dalam keadaan yusri. Di dalam Al-Quran ada firman Allah, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat ini, firman Allah ini memberikan optimisme kepada kita bahwa tidak selamanya hidup itu sulit, tidak selamanya hidup itu rumit, dan setiap kali kita menghadapi kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yakinlah itu. Tak selamanya mendung itu kelabu. Ya kalau mendung kelabu kan ada itu, tak selamanya mendung itu kelabu. Ayo sing optimis, kita menatap masa depan itu harus yang optimis. Ketika panjenengan sedang punya persoalan, ojo terus ngelukru, dus koyok ya aku gak betah urip nang donya lho. Baru kena persoalan seperti itu saja sudah putus asa, sudah mau bunuh diri, sudah patah hati mau bunuh diri. Dunia tidak selebar daun. Lek dunia selebar daun kelor, kula sampean manggon nang ndi. Sudahlah. Persoalan itu memang akan datang silih berganti, tapi tidak selamanya hidup ini kita akan selalu menghadapi persoalan. Ada saatnya kita itu diuji, tapi ada saatnya kita akan melewati masa-masa ujian dan masa-masa sulit. Dalilnya apa? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sampai 2 kali Allah mengulangi. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Roda dunia akan terus berputar. Tidak selamanya orang itu di atas dan tidak selamanya orang itu di bawah. Ketika di atas jangan sombong. Waktunya joyo, waktunya jaya, waktunya berkuasa, waktunya punya harta, jangan sombong. Karena tidak selamanya engkau akan berada di atas. Roda dunia pasti akan berputar. Ketika di atas jangan sombong, ketika di bawah jangan menyerah dan putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Dan janganlah kamu putus asa mengharapkan rahmat Allah. Inna nasrallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat bagi mereka orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Selama kula panjenengan, selama kita berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi Allah, tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan susah, Allah bersama-sama kita. Maksudnya bersama-sama kita itu kita siapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Enak-enak turu kudu tangi ngelakoni sholat subuh. Panjenengan melangkahkan kaki menuju ke masjid, berapa langkah kaki, berapa putaran roda yang naik sepeda. Sabar ngelakoni perintah Gusti Allah. Sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Sabar ketika kita sedang menghadapi ujian dan cobaan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, tetap taat setia kepada Rasulullah.
Ojo lek wayahe susah cidek karo Gusti Allah. Tapi lek wis jan seneng lali karo Gusti Allah. Waktu utange sik akeh, salat duha gak tahu telat. Bareng wis sugih sithik gak tahu munggah Jumat. Nah niki sing ngarai. Tidak istiqomah. Dalam suka maupun duka kita harus tetap setia kepada ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Nu'man bin Bashir beliau dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang yang al-qa'im bi hududillah, orang yang netepi dengan hak-hak Allah, batas-batas Allah. Yang dimaksud dengan orang yang soleh itu adalah orang yang al-qa'im bi huquqillah wa huquqil ibad. Orang yang soleh, kita kan sering berdoa, ya Allah mudah-mudahan jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang soleh. Yang dimaksud anak yang soleh itu yang seperti apa? Orang yang soleh itu adalah orang yang al-qa'im bi huquqillah, orang yang melaksanakan netepi hak-hak Gusti Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah kita laksanakan. Wa huquqil ibad, dan kita juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Bukan orang yang soleh kalau orang itu hanya menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi dia tidak menjaga hubungan baik dengan saudara, dengan tetangga. Salate sregep tapi karo tanggane tukaran tok. Salate sregep tapi karo dulure rebutan warisan. Itu bukan orang yang soleh. Al-qa'im bi huquqillah wa huquqil ibad. Hubungan hablum minallah dan hablum minan nas sama-sama baik. Itu yang dimaksud dengan orang yang soleh. Al-qa'im, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha. Perumpamaan orang yang menjaga hak-hak Allah dengan orang yang melanggar larangan Allah, itu seperti, kata Nabi, perumpamaannya seperti orang yang bersama-sama naik perahu atau naik kapal laut. Fasara ba'duhum a'laha. Nah, di dalam kapal laut itu ada penumpang yang tinggalnya di atas. Wa ba'duhum asfalaha, dan ada penumpang yang di bawah. Kalau naik kapal laut kan ada kelas-kelasnya itu. Ada yang kelasnya kelas di atas, ada yang kelasnya kelas di bawah atau deck. Kalau yang di atas itu kamar-kamar, kalau yang di bawah itu los. Ya. Ini kata Nabi. Perumpamaannya seperti itu. Tapi wa kana alladziina fi asfaliha, adapun orang-orang yang tinggal di bawah, yaitu orang yang di bawah ini adalah orang-orang yang melanggar larangan Allah. Perumpamaannya seperti itu. Idza staqau minal ma, ketika mereka membutuhkan air, marru ala man fawqahum, mereka meminta air kepada orang yang ada di atas, penumpang yang di atas. Faqalu, lalu mereka yang di bawah ini berkata, law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana.
Orang yang di bawah ini karena kalau minta air selalu minta yang kepada yang di atas, mereka lalu punya pikiran begini, andaikan kapal ini kita lobangi di bawah, maka kita tidak perlu minta air ke atas karena air itu akan keluar dari bawah. Ini pikirannya orang yang konyol. Wong numpak kapal kok peraune arepe dibolongi. Tujuannya apa? Supaya kita mudah untuk mendapatkan air. Ya pancen gampang oleh banyu, tapi kapalnya akan tenggelam. Seperti ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bagaimana Nabi Musa ketika mau berguru kepada Nabi Khidir? Syaratnya hanya satu, Nabi Khidir mau menerima Nabi Musa sebagai muridnya, sebagai santrinya. Apa syaratnya? Ojo kakean takon, ojo kakean protes. Ya Musa, kamu boleh ikut saya tapi jangan banyak tanya, jangan banyak protes. Dijak numpak perahu karo Nabi Khidir. Lah kok dijak numpak perahu, Nabi Khidir ini tiba-tiba perahunya itu dilobangi. Nabi Musa yang dia pakai pikiran orang rasional, iki lek perahu dibolongi, lak tenggelam kerem iki. Teselem dia. Ya. Iso mati kabeh, tenggelam. Akhirnya Nabi Khidir ditegur sama Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa kau melobangi perahu ini? Bukankah kita semua ini akan mati? Nabi Khidir bilang, bagaimana? Ini cerita ini ada di dalam surat Kahfi yang setiap Jumat biasanya kita baca. Bagi sing mau biasa maca surat Kahfi. Ono sing ndak biasa niki ono. Padahal Kanjeng Nabi dawuh ganjarane wong sing maca surat Kahfi pada hari Jumat itu dia akan mendapatkan cahaya dari Allah sampai Jumat yang akan datang. Kalau orang itu mendapatkan cahaya dari Allah, maka dia jalannya tidak akan kesasar. Krono wis disinari dengan cahayanya Gusti Allah. Nabi Khidir cukup berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, aku lak wis ngomong, kamu tidak akan sabar mengikuti aku. Sudah. Nabi Musa minta maaf, ya Nabi Khidir minta maaf. Turun dari kapal, ketemu anak kecil, ketemu arek cilik, langsung arek cilik itu diceluk karo Nabi Khidir. Terus mari ngono dicekel gulune. Dicekel duduk cekel Jawa niki, cekel Madura. Mon cekel Jawa niku teguk. Teguk, tangan ae teguk. Tapi lek cekel Madura ditekek gulune sampai anak kecil ini mati. Nabi Musa orang yang rasional, melihat peristiwa itu Nabi Musa tidak bisa diam. Nabi Khidir, ya apa sih sampean iki? Arek cilik gak duwe dosa kok sampean pateni. Enggak salah Nabi Musa, karena Nabi Musa pakai akal. Apa jawaban Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sabar. Dadi muridku, dadi santriku, kon gak iso sabar. Aku lak wis pesen, ojo kakean protes. Oh nggih, ngapunten. Nah, sudah jalan mereka Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai akhirnya merasakan lapar. Karena lapar, mereka masuk ke sebuah perkampungan minta makanan kepada penduduk kampung itu. Ternyata penduduk kampung itu semuanya golongan minal cercerin, cerek-cerekeng, berikeng, berukong, delem caplengah, jeru citoe alias al-bakhilu wal meditu wal kikiru. Jaluk panganan gak ono sing ngowahi sak kampung. Akhirnya ya sudah, keluar Nabi Musa sama Nabi Khidir sampai di perbatasan desa. Ada tembok yang miring mau roboh.
Jidaron yuridu ayyang qadda. Nah, di dalam Quran bahasanya begitu. Mereka menemukan fawajada jidaron, mereka menemukan tembok yang tembok ini mau roboh. Yuridu ayyang qadda. Faqama. Lalu oleh Nabi Khidir tembok ini didekno maneh. Nabi Musa protes lagi. Nabi Khidir, kita tadi masuk kampung minta makan, ndak ada yang ngasih makan. Kok sampean sekarang lihat ada tembok miring kok sampean dekno jarno apa rubuh? Wong penduduk sini cerek kabeh. Iki kula sampean iki potongane Nabi Musa nggih. Kula sampean iki potongane Nabi Musa, terlalu mengedepankan akal. Sementara Nabi Khidir adalah orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah 3 kali protes, Nabi Khidir bilang kepada Nabi Musa, Musa, aku lak wis ngomong, sampean gak kira sabar melaku. Wis, ini saatnya perpisahan antara saya dengan sampean. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah saatnya perpisahan saya dengan sampean. Tapi sebelum berpisah, saya akan menjelaskan apa maksud dibalik peristiwa yang saya lakukan tadi. Kenapa saya melobangi perahu ketika naik kapal? Kenapa saya lobangi kapal itu? Karena kapal itu, perahu itu milik nelayan-nelayan miskin. Sementara di situ ada raja yang zalim. Raja yang zalim yang suka merampas milik rakyatnya. Karena itu aku lobangi supaya perahu ini punya cacat, punya kekurangan. Nah, kalau perahu ini berlobang, raja tidak akan mengambil perahu ini. Oh, lek wis dijelasno baru oh ngoten ta. Iya. Aku gak lek gak ono maksude lha apa aku mbolongi kapal iki. Lak kedelep tapi kan wis tak ukur. Aku mbolongi sing kira-kira tidak akan membuat kapal ini tenggelam, tapi paling tidak membuat kapal ini ciri cacat sehingga perahu milik nelayan miskin ini tidak diambil oleh raja yang zalim. Oh. Lah terus napa wonten arek cilik kok jenengan pateni? Iku mau arek cilik iku mau anake wong bapak ibunya itu orang yang soleh, orang sing ahli ibadah, tapi cek sayange nang anak cilik iku. Nah ini anak kecil ini aku mendapatkan ilmu dari Allah. Lek wis gede arek cilik iki dadi arek sing jadi orang yang nakal sampai bisa mempengaruhi orang tuanya sehingga orang tuanya juga ikut berbuat maksiat, berbuat orang tuanya sing asale ahli ibadah malah wong tuane gak ahli ibadah. Makanya saya oleh Allah disuruh membunuh anak kecil ini supaya anak kecil ini tidak mengganggu orang tuanya yang soleh, tapi Allah akan mengganti dengan anak yang lahir berikutnya yang anak ini menjadi anak yang soleh. Oh, ngoten ta. Iya, mosok aku arepe mateni arek cilik gak ono perintah Gusti Allah. Nah, terus tembok sing badhe rubuh mau napa kok didekno? Karena di bawah tembok itu ada hartanya anak yatim yang disimpan di situ, dan tembok itu menjadi tanda bahwa di bawah tembok itu atau di bawah tembok itu ada hartanya anak yatim. Karena itu tak dekno tembok itu, sebab lek tembok itu rubuh maka hilanglah prasasti atau monumen yang menjadi tanda bahwa di bawah tembok itu ada hartanya anak yatim. Oh. Nah itulah perbedaan antara syariat dan hakikat. Nabi Khidir itu hakikat, ilmunya langsung dari Gusti Allah. Nabi Musa itu syariat. Kita ini tingkatannya tingkatan syariat. Lek panjenengan ningali, panjenengan melihat ada seorang kiai kok nyeleneh. Al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Karena pewaris para nabi, ada ulama yang mewarisi gayanya Nabi Musa, ada ulama yang mewarisi gayanya Nabi Khidir. Dadi lek sampean ndelok ana kiai kok rada nyeleneh, wis aja melok-melok jarno ae.
daripada sampean salah faham. Tapi yang penting ukuran kita itu apa? Ukuran kita itu yang penting syariat. Karena itu Nabi sampai bersabda, walaupun kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang seperti burung, tapi selama dia tidak sholat, selama dia tidak memegang syariat, jangan dianggap itu wali Gusti Allah. Ono wong iso melaku nang dukur banyu, pertukuan jompo ambruk, mari ngono sampean delok ana wong iso lewat melaku nang dukure kali. Wali. Wali. Tapi wong iku gak tahu sembayang duduk wali. Nggih duduk wali. Wali murid iya. Tapi duduk waline Gusti Allah. Nah, saya kembali ke hadis ini. Jadi perumpamaannya seperti itu. Seperti orang yang netepi agama itu di atas, wong sing melanggar ini ibarat penumpang kapal di bawah. Nah, yang di bawah ini mau melobangi kapal. Nah, kalau orang-orang yang di atas, orang-orang yang soleh itu membiarkan saja, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau mereka yang di atas itu membiarkan mereka yang di bawah itu membuat lubang di perahu, maka niscaya penumpang kapal ini akan tenggelam semuanya. Wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau mereka mencegah supaya yang di bawah ini jangan sampai melakukan melobangi kapal atau melakukan perbuatan maksiat, maka selamatlah semua penumpang kapal. Ini perumpamaan yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau kita melihat ada tetangga kita, saudara kita, teman kita yang melakukan perbuatan maksiat, jangan dibiarkan. Sebab ketika sampean membiarkan, maka sampean berarti membiarkan kemaksiatan. Dan kalau sudah kemaksiatan itu merajalela, kalau sudah kemaksiatan itu muncul di mana-mana, maka azab Allah akan diturunkan. Dan azab Allah itu akan diturunkan bukan hanya kepada orang yang maksiat, tapi juga kepada orang yang soleh yang membiarkan mereka orang-orang itu melakukan perbuatan maksiat. Jangan dibiarkan kalau sampean melihat ada orang yang melakukan maksiat. Karena kalau sampean membiarkan, maka itu sampean berarti membiarkan siksa Allah, azab Allah akan diturunkan kepada kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kula panjenengan menjadi orang yang istiqomah fil ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, agar supaya kita terhindar dari murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.